Oke, Alfi, di sesi ini kita akan bedah LinkedIn ya, Alfi ya. Nanti kalau ada pertanyaan seputar LinkedIn atau mau dihubungkan seputar CV atau pengalamanmu menggunakan LinkedIn, nanti tinggal ditanyain aja, oke? Ini aku mau share screen dulu. Apakah sudah muncul LinkedInmu di situ? Udah, Pak. Oke, udah muncul ya. Nah, di sini aku pengen jelasin ya, Alfi ya. Kita mulai aja. Jadi, perlu diingat, Alfi, yang namanya LinkedIn itu dia membutuhkan tiga hal utama. Pertama adalah akunnya lengkap. Yang kedua, temannya banyak. Yang ketiga, aktivitasnya banyak. Gitu. Akunnya lengkap maksudnya adalah dari paling atas ini banner sampai paling bawah itu profilnya itu diisi selengkap mungkin. Yang ada silahkan ditulis, yang bisa dijabarkan, dijabarkan. Tentu semua informasi itu yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya profesional, kayak gitu ya. Gitu, yang sifatnya itu profesional informasinya. Jadi informasi yang pribadi itu nggak usah dicantumin, kayak gitu. Atau yang itu misalkan rahasia perusahaan sebelumnya dan lain-lain itu nggak usah dicantumin. Itu yang disebut akunnya lengkap. Yang kedua, yang berkaitan dengan temannya banyak. Teman banyak itu berkaitan sama ini, connections, kayak gitu. Ya, jadi berapa banyak nih koneksi yang kamu miliki gitu. Sebenarnya ada connect, ada follow atau mengikuti gitu. Jadi itu adalah yang harus dibanyakin. Dalam arti banyak itu adalah mendekati limit yaitu 30.000 intinya gitu. Nah, yang ketiga adalah aktivitasnya banyak. Aktivitas banyak di sini adalah aktivitas yang bisa kamu lakukan dengan platform ini. Misal statusmu seorang job seeker, jangan cuma sibuk melamar kerja tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan. Nah, nanti yang aktivitas banyak dan temannya banyak, aku akan ceritakan bersamaan dengan yang ini. Akunya lengkap dulu. Kita akan review dari atas sampai bawah dulu, gitu ya, Via. Oke, pertama dari sisi banner. Dari sisi banner, menurutku ini udah oke, udah ada bannernya. Tapi balik lagi, ini bagus, simple, tapi artinya maknanya apa maksudku? Kamu mau ngasih pesan apa? Kamu misalkan di sini pengen nonjolin yang berkaitan sama HR, kayak gitu kan? Nah, mungkin di Iya. sini ada nuansa-nuansa yang berkaitan sama HR, gitu. Lebih dari sekedar nama dan human resource enthusiast. Kalau cuma nama dan human resource enthusiast, di sini kamu udah ada nama. Di sini kamu bisa nulis HR enthusiast, diulang lagi, kayak gitu. Lah, banner ini gimana sih cara logika mikirnya gitu? Nah, kamu cari aja di Google gitu. Misalkan di sini tulis aja banner warung Padang gitu ya. Nah, udah ngeliat kan gitu. Paham nggak? Kalau ada warung Padang, bannernya kan pasti gambarnya masakan-masakan Padang dong, ya nggak? Kayak gitu. Iya. Karena dia pengen dikenal sebagai banner warung Padang gitu. Menurutmu kalau banner laundry, gambarnya apa? Mesin cuci, Pak. Hmm. Nah, bener ya gitu. Laundry ya mesin cuci, ada tulisan menerima ini, ada kontaknya, mungkin ada foto orang nyuci-nyucinya sama kayak gitu. Nah, dengan logika yang sama, Alfi coba bayangkan, kamu pengen dikenal sebagai orang yang ada di bidang apa? HR gitu kan. Jago bidang HR. Anggap aja ini warungmu, ini toko onlinemu, LinkedIn katakanlah marketplacemu gitu. Nah, bannernya apa ya kira-kira biar orang kalau lihat bannerku ini warna-warnanya HR banget nih gitu. Nah, coba nanti dipikirin dulu ya. Oke, gitu. Jadi buat aku ini oke, tapi kalau mau dengan sudut pandang lain, coba pakai logika laundry atau warung Padang barusan. Biar dikenal gitu. Oh, nuansanya gimana gitu. Suasana Hmm. kantor kah? Suasana kamu lagi apakah gitu? Atau mungkin di sini ada gambaran atau buku-buku psikologi gitu mungkin atau apapun itu coba kamu bayangkan ya gitu atau yang sifatnya ada kontak gitu mungkin ada kontak-kontak sosial mediamu yang lain tapi nomor telepon alamat lengkap gitu nggak usah dicantumin ya kayak gitu itu yang berkaitan sama banner yang kedua nama foto foto menurutku udah bagus. Orangnya udah muncul 70 sampai 80% udah pop up jelas cerah gitu ya. Nama oke, headline. Nah, ini headline benar tapi kurang lengkap kayak gitu. Headline ini dia akan dibaca pertama kali saat ada orang yang nyari di atas ini.
Jadi kalau ada orang yang nyari di kolom pencarian, dia akan pertama kali baca headline. Lalu headline ini diisi apa? Saranku, headline itu diisi dengan pendidikan, kemudian Hmm. profesi yang dia pernah, kemudian profesi yang dia inginkan, kemudian misalkan bidang yang dia kuasai, gitu boleh kalau memang cukup, gitu. Jadi misalkan aku pakainya notepad aja deh gitu ya, coba gitu. Jadi misalkan kamu boleh tulis nih di sini, misalkan nulisnya itu S1 psikologi, kecil aja kali ya. S1 psikologi gitu. Misalkan gini kan. Terus kamu misalkan pernah jadi talent acquisition, tulis aja talent gitu. Acquisition. Terus misalkan tadi ada apa lagi, misalkan rekrutmen, misalkan gitu, ya kan? Terus apalagi misalkan sales, misalkan marketing, profesi yang kamu incar itu apa? HR, gitu, ya apapun itu. Jadi profesi-profesi yang kamu pengen, administration, misalkan gitu, secretary, misalkan gitu, dan lain-lain gitu. Jadi cuma gini-gini aja, tahu ya, gitu. Berfokuslah sama pendidikan, bidang yang dikuasai, profesi yang pernah, profesi yang diinginkan gitu. Bidang yang dikuasai ini opsionalnya ini aku taruh di bawah aja gini. Fokus sama ini gitu. Gitu ya. Nah, lalu seberapa panjang aku harus ngisi headline ini? Saranku habisin aja kuotanya. Ini berapa Hmm. karakter yang diperbolehkan? Habisin aja kayak gitu. Oke? Itu yang berkaitan sama headline. Yang ketiga berkaitan sama koneksi. Nah, tadi kan aku udah bilang, pertama, akunnya lengkap, dua, temannya banyak, tiga, aktivitasnya banyak. Nah, aku mau ngomong yang nomor dua nih. Sebenarnya nomor dua yang merupakan bagian dari nomor satu. Berteman di LinkedIn itu bisa dua, bisa follow, bisa connect, bisa mengikuti, bisa kok terhubung gitu kan. Kalau follow ini jumlahnya tidak terbatas, kamu bisa mengikuti sebanyak-banyaknya orang. Tapi kalau connect terhubung sampai dengan bulan Juli 2024 ini ada batasnya. Connect itu dari 0 sampai 30.000 akun maksimal kayak gitu. Nah, akunmu akan bermanfaat saat jumlah koneksimu ini mendekati angka 30.000 gitu. Sehingga setiap harinya silahkan kamu connect-connect ke orang baru. Kalau nggak kenal, nggak masalah, kan nanti bisa kenalan. Kayak gitu. Lalu orang baru semacam apa yang bisa kamu connect? Bebas. Pilih misalkan, aku misalkan seorang job seeker. Kamu bisa bagi-bagi tuh orang barunya tuh siapa? Misalkan ke HR, ya kan? Terus habis itu ke sesama job seeker, tapi yang sebidang gitu. Job seeker yang punya background sama. Terus habis itu mungkin ke user. Misalkan kamu pengen ngelamar staff HR, cari aja koneksi teman-teman yang jadi HR supervisor, HR manager gitu. Paham kan? User. Terus yang sisanya itu buat random aja gitu, bidang lain misalkan. Biar kamu juga punya wawasan tidak cuma di bidang HR misalkan gitu. Paham kan gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang bisa kamu koneksi gitu. Cara nyari koneksinya gimana? Ya gampang. Mau nyari yang ada di rekomendasi nih, paling sebelah kanan nih, gitu kan? Yang ada di sebelah kanan-kanan ini. Boleh kalau mau kamu connect gitu. Ada orang klik aja connect kayak gitu. Bebas gitu. Kamu bisa langsung ke koneksi sama orangnya kayak gitu. Atau nanti ya di sini kan ada dua nih, ada connect, ada follow gitu. Nah, kamu berfokuslah sama connect dulu gitu. Kenapa? Kalau connect ya, misalkan aku ngeklik ini connect, otomatis follow gitu. Tapi kalau follow tidak otomatis connect gitu, paham ya gitu. Koneksi juga bisa kamu lihat di bagian atas, di bagian yang ada di atas ini. My Network, diklik terus di scroll ke bawah itu nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang disiapkan oleh ini LinkedIn ke orang-orang yang mungkin kamu butuhkan atau mungkin kamu cari gitu. Oke, itu yang berkaitan dengan temannya banyak. Kita scroll lagi ke bawah, di sini ada bagian about.
About ini bisa diisi pendek, bisa diisi panjang. Cara menggunakannya yang benar itu sebenarnya adalah kamu menyampaikan secara singkat soal kamu, bisa berkaitan dengan perjalanan karir kamu, ya, pendidikan, karir, prestasi kamu, skill kamu, bahkan aspirasi karirmu gitu. Ini bisa pendek ini, bisa panjang kayak nulis apa misalkan gitu, singkat soal kamu gitu. Nah, itu juga boleh gitu, ya. Kita turun ke bawah lagi. Nah, di sini ada aktivitas. Nih, aktivitas ya, gitu. Nah, tadi aku kan udah nyebut ya, akunnya lengkap, temennya banyak, aktivitasnya banyak, gitu. Nah, aktivitas banyak ini termasuk aktivitas yang ke-record di sini. Apa sih aktivitas yang harusnya itu dilakukan sama orang di LinkedIn? Satu, connect, ya kan jelas. Dua, follow. Iya. Aktivitas apa lagi yang bisa dilakukan? Nanti di menu network itu ada join. Join itu join ke organisasi gitu-gitu kalau kamu butuh. Nanti ada subscribe kalau kamu mau baca-baca koran atau apapun, ya kan? Nanti di situ ada lagi apa? Komen di postingannya orang. Ada bikin postingan sendiri. Ada repost postingannya orang, ada nge-like postingannya orang, ada yang chat sama orangnya, DM orangnya, ya kan? Gitu-gitu. Ada yang melamar kerja. Kalau HRD ada yang posting loker gitu. Nah, itu semua adalah aktivitas yang harus kamu lakukan. Nggak harus semuanya sih, tapi jangan sampai kamu buka LinkedIn hanya fokus sama satu kegiatan. Misalkan kamu sekarang jadi job seeker, aktivitas di LinkedIn cuma apply. Nanti kamu udah jadi HR, aktivitasnya cuma share loker. Ya salah gitu, nggak optimal nanti, paham nggak? Gitu. Salah di sini konteksnya adalah tidak optimal gitu. Nanti di sini coba nanti ada postingan-postingan rutin yang bisa dilakukan. Nanti di sesi yang off the record lah, nanti aku ajarin gimana nya kayak gitu ya. Tapi yang jelas nanti di Oke, sini oke. ada aktivitas rutin gitu. Turun ke bawah di sini ada pengalaman, experience. Nah, experience yang bisa dimasukin di sini sebenarnya bisa beragam. Jadi pengalaman orang itu kan khususnya di luar pendidikan yang itu ya. Pengalaman di sini tuh aku sarankan masukin semua pengalaman kerja dan magang gitu. Itu yang dimasukin ke experience ini. Pengalaman kerja ini macam-macam. Kalau kamu udah jadi pegawai tetap, pegawai kontrak, daily worker, freelancer, part-timer, asisten dosen, apalagi misalkan gitu. Usaha sendiri, entrepreneurship gitu. Boleh dimasukin ke sini. Kayak gitu. Ini adalah pengalaman-pengalaman kerja yang boleh dimasukin di sini. Magang-magang juga boleh. Mau yang sifatnya tadi ya magang biasa namanya, ada yang namanya PKL lah yang nyebutnya, ada yang internship, ada yang apprenticeship gitu-gitu. Gitu-gitu tuh boleh gitu, development program gitu-gitu. Itu boleh dimasukin di sini. Nah, cara masukinya gimana? Dilengkapi selengkap mungkin. Karena tadi aku bilang, saat orang itu mencari di kolom pencarian ini, nanti aku demonstrasiin ya, dia pertama kali memang membaca sebelah sini. Headline ini akan dibaca pertama. Tapi setelah membaca headline, dia itu yang ditulis di sini, dia akan bergerak menelusurin akun LinkedIn dia, termasuk ini penjabaran yang ada di sini. Gitu. Hmm. Jadi kalau kamu sudah punya pengalaman kerja, magang atau apapun nulis di LinkedIn, pastikan ini dijabarin kayak gini, bener nggak? Ini boleh gitu. Mungkin nanti ada yang lebih panjang lagi, ada penjabaran lain yang mungkin kamu lupa tuliskan, kayak gitu. Boleh. Minimal gini, kan kamu punya CV. Nah, CV itu kan dia kalau mau nulis itu kan dibatasi sama halamannya, ya nggak sih? Alfi kan pasti nentuin, Iya, oh benar. CV ku tuh 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Itu terbatas sama halamannya gitu. Nah, kalau LinkedIn, dia nggak dibatasi sama halaman. LinkedIn itu dibatasi sih sama jumlah karakter yang diizinkan ditulis di sini loh. Kayak gitu. Jadi di situ kamu yang harus eh, paham bahwa oh berarti LinkedIn itu penjabarannya boleh lebih lengkap dari CV, boleh banget gitu ya, gitu. Boleh sama kayak di CV, boleh. Boleh nggak dijabarkan, boleh, tapi kurang direkomendasikan. Nanti kalau ada sertifikat, ada misalkan di sini ilustrasi foto-foto, mungkin nanti ada URL perusahaanmu, website perusahaan, atau mungkin ada link-link portofolio kamu gitu. Boleh dilampirin. Yang jelas pada saat nulis di sini jangan membocorkan data yang memang nggak boleh
bagikan gitu. Paham ya? Itu. Iya. Nah, kita turun lagi ke bagian bawah. Ini semua nanti ditulis aja di sini gitu. Karena aku yakin pasti ada pengalaman yang belum kamu tulis di sini, kayak gitu. Ke pendidikan gitu, education. Ini udah bener. Pendidikan nulis kuliah aja boleh. Nanti ada kuliah SMA itu juga boleh dimasukin. Di bawah ada license and certification. Ini juga benar. Bawah lagi ada skill. Nah, skill kamu di sini nulis cuma 8. Menurutku kurang banyak ya, kayak gitu. Kenapa? Karena satu profesi itu pasti menghasilkan banyak skill, kayak gitu. Contoh, misalkan kamu kuliah di jurusan S1 psikologi. Pasti kamu punya skill banyak itu dari turunan nama-nama mata kuliahmu itu loh, gitu. Skill ini, skill ini, skill ini, skill ini pasti bisa lebih dari 8. Coba cek transkrip nilaimu deh. Skill-skill yang bisa diturunkan dari nama-nama mata kuliah itu silahkan tuliskan aja di sini. Kayak gitu. Dari pekerjaan juga bisa nggak bisa. Contoh, misalkan aku kerja jadi petani. Ini aku sering banget pakai contoh ini. Kalau jadi petani itu skillnya tuh apa sih? Satu, pemilihan bibit unggul. Dua, mengolah lahan. Tiga, menanam padi. Keempat, pemupukan. Kelima, irigasi dan pengairan misalkan itu. Keenam, penyemprotan disinfektan. Itu pembasmian hama gitu kan. Tujuh, teknik Iya. panen. Apa lagi gitu. Banyak gitu. Ini padahal satu profesi bisa menghasilkan banyak skill. Nah, coba bayangkan skill-skill yang kamu pernah ini, organisasi ini, panitiaan ini, pernah kuliah ini sekian lama, pernah kerja ini itu, harusnya di sini skillnya bisa lebih dari 8, kayak gitu. Coba masukin aja nggak apa-apa gitu ya. Yang penting relevan dengan pengalamannya gitu. Oke. Nah, yang selanjutnya Hmm, adalah ada pertanyaan? sejauh ini belum, Pak. Oke. Di sini kan ada skill nih, ada skill, terus di sini ada interest, ya kan? Nah, antara skill dan interest ini ada menu lain yang belum kamu masukkan di sini, gitu. Nah, Hmm. aku takutnya kamu punya kemampuannya nggak dimasukin. Gimana cara ngelihatnya? Nih, aku scroll paling atas ya. Ini aku scroll, oke, scroll paling atas ini deh. Kamu lihat bagian sini. Kamu lihat layarku bagian sini. Ya, aku kasih kotak merah. Ini kan nggak ada apa-apanya ya. Bener nggak? Kayak kosong aja Iya, kan? iya, Pak. Nah, coba kamu scroll beberapa kali. Misalkan 2 kali. Lihat ya. Nanti ada sesuatu di kotak merahnya ini. Satu, dua. Tuh, tuh ada yang turun. Paham nggak? Hmm. Nah, ini klik aja more. Nah, gitu. Di sini kamu bisa pilih apa di sini. Coba nih, coba cek-cek lagi nih. Ada nggak yang bisa kamu lihat? Tapi bukan di sini ya. Paham nggak? Ini nanti kamu Oh, iya, iya, buka iya. akunmu, terus satu, dua. Ada yang turun kan? Nah, tapi Iya. bukan di sini. Di mana nih? Di akunku. Di akunnya sendiri ya. Ini adalah akunku. Gitu. Hmm. Di sini kan nggak ada apa-apa nih. Yang aku kotakin. Aku tur ya aku kasih lingkar ini merah. Aku turunin scroll 2 kali misalkan ya. Satu, dua. Cuk. Tuh, ada yang turun kan? Nah, Oke, klik iya. ini add profile selection. Nah, Oh, gitu. Ini adalah gitu. ya add profile selection gitu. Dia akan muncul saat kamu scroll. Kalau di HP ya ada sih, paham kan? Ini kalau kalau aku naik kan nggak, Iya. tuh hilang kan? Gitu. Kalau aku scroll ke bawah ada yang turun tuh 2 kali berarti. Aku nggak muncul tuh add profile selection Hmm. gitu. Nah ini diklik. Hmm. Ini adalah isi-isi yang ada di LinkedIn untuk melengkapi profil pribadi seseorang. Nah, profil pribadi Hmm. ini ada 3 jenis. Ada yang utama gitu, ada yang direkomendasikan ada karena dia akan menambah value-mu, ada yang additional. Additional tuh nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau ada ya pasti bawa benefit gitu. Tapi additional ini levelnya di bawah recommended ini. Tapi paling enggak core-nya ini kamu penuhi dulu gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Core ini diisi dulu yang wajib ada. Education ada nggak? Kemudian position gitu. Kamu sekarang jadi apa? Services. Ini kalau misalkan kamu menawarkan jasa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah diisi. Career break. Kalau kamu mau masukin ada gap karir. Nggak juga nggak apa-apa. Skill gitu. Gitu.
Karena di informasi paling basic di LinkedIn dalam tanda kutip sebagai orang yang baru bikin atau malas ngisi, minimal tuh orang ngunjungin LinkedInmu tuh tahu bahwa backgroundmu apa, sekarang kamu jadi apa, gitu, punya skill apa, karir break nanti dulu lah. Kalau menurutku ini subjektif ya, sama ini kamu tuh punya layanan apa gitu. Ini info utama gitu, basicnya. Nah nanti yang harus sebagai penunjang ada di recommended ini. Feature tuh yang tadi di atas itu gitu kan, gitu. License certification ada nggak, pernah punya project-project tertentu, bahkan kamu punya project pribadi, tulis aja gitu. Courses ini Hmm. kamu nggak ada kursus-kursus apa, ini nggak ada di menemu recommendation ini, misalkan kalau kamu pernah dibimbing sama siapa dan lain-lain, minta rekomendasinya, minta testimoninya pakai kata-kata bisa, atau ke bawah sini additional. Nah nih, adakah kamu pengalaman volunteer? Punya nggak publikasi, paten, ini pencapaian tertentu, tes skor, TOEFL dan teman-temannya, bahasa apa yang kamu kuasai, ikut organisasi apa, topik-topik yang kamu concern di dalamnya apa gitu, ya kan? Nah, di sini akhirnya apa? Kalau kamu udah ngisi ini, tadi kan di akunmu kamu lihat nih, di sini kan aku turunin ke bawah, seret. Itu Di, udah kelihatan, nah, Pak. di sini kan ada skill, terus langsung ke interest kan, bener nggak? Iya, Gitu. iya, Paling bawah iya. interest gitu. Sama. Akunku kalau ditarik paling bawah ya paling bawah interest punyaku. Karena aku nggak masukin causes gitu. Tapi kalau aku naikin ke Hmm. atas, aku punya organization loh gitu. Tadi kan kamu skill langsung interest. Nah ini kan kamu punya Iya. organisasi kan. Nah berarti kan belum ditulis nih. Kamu nggak ada menu ini. Terus atas lagi ada apa? Language ini. Bahasa apa aja yang kamu bisa sekarang Hmm. gitu. Menu ini nggak kamu isi. Naik lagi tes score. Pernah tes tes apa aja? Aku udah lama gak tes tes lagi gitu. Terus pencapaian-pencapaian tertentu. Ada nggak gitu? Silahkan, ada nggak pencapaian tertentu? Terus naik lagi course ini. Entah kursus, seminar, webinar, apapun itu kalau mau diisi. Gitu. Atas lagi publikasi kalau ada. Atas lagi, kalau ini recommendation. Ini jadi kayak testimoninya dari teman-teman pakai kata-kata gitu. Kalau ada, kayak gitu. Nah, itu silahkan ditulis tuh di sini gitu. Dilengkapi baru di atasnya skill gitu. Ingat, at profile selection ini nggak harus semuanya terisi gitu, karena belum tentu orang tersebut punya pengalamannya. Makin lengkap, makin diisi, makin bagus gitu. Tapi kalau nggak punya ya jangan ngaku-ngaku punya gitu. Nah, kalau semuanya ini sudah kamu penuhi, maka kamu akan punya profil yang namanya All Star Profile. All Star Profile ini aku ngunjungin akunmu nggak kelihatan kalau profilmu itu All Star. Tapi nanti kalau kamu buka akunmu sendiri, nanti kalau di atas gini, kamu akan ngelihat di bagian, loh kok nggak ada gitu. Jadi nanti kamu akan lihat di bagian mana, kok nggak ada. Aduh, bentar ya. Oh nggak ada, oh udah hilang nih tulisannya. Nanti ada tulisannya All Star gitu, Hmm. gitu. Jadi akunmu tuh udah masuk yang akun All Star gitu. Biasanya di bawah sini nih tulisannya nih soalnya. Gitu. Jadi akunmu tuh udah akun yang lengkap. Kalau akunnya udah levelnya All Star, nanti kamu akan lebih mudah ditemukan atau direkomendasikan sama orang kayak gitu. Sorry, sama LinkedIn ini gitu. Gitu. Karena nanti ibaratnya, oh akunmu tuh gampang ditemukan gitu. Nah, sekarang tadi aku bilang, kenapa sih kata kunci di sini penting tadi ya, yang aku bilang ya, gitu. Ini aku tuh, nih ya, Iya. di sini kan ada talent talent acquisition. Nih ya, kopas aja di sini. Talent acquisition di sini. Ini aku copy, terus aku taruh di atas ini, ya kan? Terus aku search aja gitu di sini, gitu. Nah, setelah aku search, tuh bentar ya. Pada saat aku search kayak gini, nanti kamu itu akan melihat hasil pencariannya, ya kan? Nah, kamu filter di bagian people, gitu. Di sini aku artinya adalah aku sedang mencari orang dengan status sebagai talent acquisition. Kayak gitu. Asian. Orangnya ada berapa nih? Ada 8.700.000 akun. Coba ini seluruh dunia. Coba kita filter lokasinya di mana, Indonesia.
Dari 8 juta tadi, yang 100.000 ada di Indonesia, gitu. Nah, orangnya ada di mana? Orang-orangnya tadi, ya di Indonesia kan. Kamu bisa ngelihat lokasinya di sini, Jakarta, Jakarta gitu, ada di Jakarta gitu-gitu. Lah, kalau udah kayak gini, apa yang bisa kamu lihat nih ya? Kamu lihat kata ini, talent acquisition ini yang aku lingkarin. Dia ngebaca mana sih? Nih loh, ngebaca ini loh. Nih, nih, paham nggak? Iya, Kenapa orang ini hasil pencarian? Karena dia nyantumin kata talent acquisition ini, gitu. Lah, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu ngelihat kayak gini? Lah, ya udah, orang-orangnya kamu connect dong ke beliaunya. Bener nggak? Kamu iya, connect-connect ke beliaunya. Tadi kan aku udah bilang, salah satu orang yang harus kamu connect adalah rekruter, karena kamu butuh info. Kayak gitu. Ya kan? Gitu. Lah, ini kan bisa kamu connect semua nih beliau-beliaunya nih. Gitu. Ada mm, mungkin yang follow di sini. Ini ada kata follow. Follow artinya kamu mengikuti kontennya tanpa perlu tahu atau kenal orangnya. Kan gitu. Kan ini masih banyak. Ini kalau aku scroll sampai bawah, ini bisa sampai aku next, 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 next. Nah, sekarang kamu, ini baru talent acquisition berapa nih? Nih, talent acquisition aja 100.000 kan? Coba kita iya. ketik HR 300 tuh, 300.000 bayangin. Kayak gitu. Artinya apa? Kalau kamu masukin kata HR di sini, ya dia akan ngebaca nih kata-kata HR di sini. Nih, gitu. Tapi tadi aku bilang, yang dibaca pertama nggak selalu, yang dibaca nggak selalu cuma di situ. Nih, kamu lihat nih, Karen. Sekarang dia di mana? Ini kan dia ngedetek sekarang dia di Mm, mana, sekarang dia di mana. Makanya pengalaman kerja kamu harus selalu diupdate gitu. Karena dia baca di Karen. Terus ini baca di apa? Past. Nih, dulu di mana, sekarang di mana gitu. Jadi yang nggak baca nggak cuma headline-nya, di dalamnya ini kebaca kan ini kan Karennya gitu. Pengalaman dia sekarang, pengalaman dia masa lalu kayak gitu. Sehingga kalau dibilang LinkedIn yang penting diisi apanya? Ya semuanya. Headline sampai bawah, banner sampai paling bawah gitu. Karena hal-hal begini gitu. Biar kamu gampang ditemukan. Nah, kamu kan juga sama nih sejenis nih HR nih gitu. Maka masukin istilah-istilah HR, rekrutmen atau recruiter, HR, talent acquisition, headhunter, misal gitu, ya kan? Apa misalkan employer branding atau human resource langsung dipanjang-panjangin gitu yang di headline tadi loh, gitu, gitu. Masukin kata kunci profesi-profesi HR, gitu. Kalau nggak ada inspirasi, tulis di Google lagi. Jenis profesi HR, ada nggak ya? Gitu. Macam-macam profesi HR gitu gitu kan banyak nih gitu. 8 jenis pekerjaan ya, baca-baca aja di sini kan banyak nih gitu. Human resource nih ada banyak nih gitu, baca-baca aja begini-begini apa sih gitu-gitu. Apakah kamu juga mampu, apakah kamu juga berminat? Kalau iya kan tinggal diisi gitu. Ingat ya, dimasukin kata-kata kunci yang berkaitan sama HR tadi. HR, pipe tuh garis tegak ya. Pipe HRD, pipe talent acquisition, pipe headhunter, pipe human resource, pipe gitu kan. Gitu, rekrutmen, pipe. Mungkin kamu suka administration, pipe, secretary, pipe, personal assistant, pipe gitu-gitu. Panjang gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makin panjang headline ini, makin mungkin kamu akan ditemukan dengan variasi kata, ya nggak? Kayak gitu. iya, Nah, itu yang harus kamu lakukan di akunmu gitu. Paham ya? Jelas ya? Gitu. Nah, ini jelas, Pak. semua adalah cara untuk melengkapi akun LinkedIn gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kayak gitu. Ini sih, Pak, kepikiran aja pas di foto profile. Kadang kan kalau di profile itu tuh suka ada pakai frame yang tagar open Oh, to work. ya, ya, Nah, mm-mm. penasaran banget, Pak. Sebenarnya tuh si frame ini tuh berpengaruh besar nggak sih ketika Berpengaruh kita gitu.
Oh, Jadi gitu. pada saat kamu mau jadi job seeker, pilihanmu dua, mau mengaktifkan fitur open to work atau enggak. Nanti misalkan nih aku buka akunku ya. Kalau kamu mau mengaktifkan fitur open to work tadi, kamu bisa nih. Di sini kan ada kata open to nih di sini, ya. Nah, di sini kamu tinggal Mm, aktifin aja, klik gitu. Kamu pengen apa? Find a new job, berarti klik find a new job, ya kan? Nanti setelah diklik, kamu tinggal pilih kamu pengen kerjaan yang tipe-tipenya kayak gimana nih, kayak gitu. Pengen pekerjaan yang judulnya apa nih, kayak gitu, diisi di sini, gitu. Terus lokasinya pilih yang gimana? On-site, hybrid, remote, atau gimana-gimana? Lokasinya di mana nih? Full time, part time, atau yang mana ini diisi? Kapan kamu bisa join? Segera, checklist yang segera. Dah turun ke bawah, nanti di sini terakhir kamu tinggal pilih visibility, gitu. Jadi status open to workmu itu pengen cuma bisa dilihat sama HRD aja. Kalau cuma dilihat sama mm, HRD nanti statusnya udah open to work tapi nggak ada frame-nya, gitu. mm. Atau kamu pengen open to work tapi semua member LinkedIn bisa lihat. Akhirnya ada frame-nya. Setelah kamu klik Hmm. save, otomatis nanti ada frame-nya. Kayak gitu. Mm, Jadi orang yang lagi open to work itu lagi nyari kerja, saranku aktifkan fitur open to work-nya. Cuma tinggal milih dipublish ke semua orang atau cuma ke HRD saja. Kalau ke semua mm. orang nanti ada lingkaran hijaunya. Kalau enggak ya enggak. Kayak gitu. Walaupun statusnya open to work. Ini adalah cara mengaktifkan yang pertama, paham ya? Gitu. Iya. Cara mengaktifkan open to work yang kedua adalah kamu tinggal cari orang yang ada frame hijaunya gitu. Misalkan aku asal aja ya, aku praktek pakai akunnya orang gitu. Jadi aku buka nih di sini akunnya orang yang ada di menu network tadi ya, My Network gitu. Ini aku percobaan punya akunnya orang gitu. Siapa nih orangnya? Aku ACC aja dulu gitu. Jadi misalkan ini Pak Bisma ini aja deh yang habis connect sama aku deh gitu. Nah, ini kan kamu buka nih akunnya orang ya. Yang harus kamu lakukan tinggal apa? Kamu klik foto profil dia. Set gini. Setelah diklik foto profilnya, turunin ke bawah. Ini kamu nggak usah fokus sama orangnya. Ini klik get started ini loh. Tinggal diklik. Nanti kamu akan halamannya dia langsung pindah jadi halamanku gitu. Mm, iya. Akhirnya masuk ke halaman ini lagi kan, kayak gitu. Itu adalah cara aktifin yang kedua. Cara aktifin yang ketiga, kamu tinggal selain open to-nya ini, kamu bisa klik fotomu sendiri Iya. gitu. Terus pilih frame. Nah, mau original, hiring, apa Mm, open to work gitu. Kalau mau open to work, di sini kamu klik apply. Tapi apakah serta-merta apply? Enggak, masuk lagi ke sini gitu. Jadi mm. ada tiga cara untuk rubah tadi. Tapi saranku kalau kamu masih jadi pencari kerja, aktifin Mm, fitur itu. oke. Gitu. Paham Ini ya? soalnya, Mm-mm. ya, Pak. Iya, soalnya kan kadang suka melihat konten-konten gitu, Pak. Ada yang Mm-mm. ngebahas kalau misalnya masih job seeker, baiknya nggak usah open to work, soalnya itu nggak berpengaruh besar, atau jadinya nggak dilirik sama si recruiter gitu. Makanya jadi mau tanya ke Bapak gitu soal itu. Menurutku itu kurang ini ya, kurang bijak ya ngomongnya ya gitu. Karena kalau gini, kenapa aku ngomong kurang bijak gini? Kalau disebut status open to work itu nggak berguna juga enggak, disebut berguna ya berguna. Cuman ini masalahnya tuh strategimu aja. Kalau yang Hmm, kamu lakukan hanya merubah frame ya, yang kamu lakukan hanya merubah frame ini, ya seolah-olah status open to work itu nggak berguna. Lah biar berguna iya, apa? Ya tadi aku bilang gitu loh, akunya iya, dilengkapin. Aktivitasmu banyak, temanmu banyak. Ini akan sangat berpengaruh. Ini sama ngerubah status open to work, ini tuh perbandingannya tuh jauh banget gitu. Lebih penting ngelakuin tiga ini daripada ngerubah status open to work. Itu hmm, kalau kamu membandingkan. Tapi mindsetmu iya, jangan membandingkan. Mindsetmu apa? Coba kalau kamu udah ngerubah statusnya jadi open to work, tapi tiga-tiganya ini tuh juga dilakukan.
Kan di sini bukan ini atau Iya. ini, bukan ini atau Iya. ini, tapi dan. Hmm. Kalau dan itu sambil statusmu diubah jadi open to work, tiga hal ini kamu lakukan. Kalau dua-duanya ini dilakukan, statement kayak tadi nggak bakalan ada, Hmm. gitu, Benar, benar. gitu. Nah ini masalah mindset aja sih, gitu. Kalau sudut pandangku begitu. Kenapa kok aku bilang gitu? Yang aku bimbing banyak, yang satu orang dapat offering sampai belasan itu juga banyak satu orang gitu. Hanya dengan ngelakuin hal ini dengan benar. Kalau nggak ngerti caranya, ikut bimbinganku gitu. Paham ya? Tapi ya, Alfi ya. Gitu. Iya, iya. Hmm, gitu. Kan nggak mungkin sesuatu dibikin. Ngapain fitur ini dipertahankan LinkedIn kalau nggak ada gunanya kan? Kayak gitu. Iya, benar-benar. Hmm, Makanya itu, Pak. iya, iya. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Ini Pak, tadi sebenarnya sebenarnya ada yang di awal mau ditanya, tapi udah Bapak jawab semua, jadi bingung. Oh, ya udah. Bener-bener udah dijelasin. Ya, ya, iya Paling namanya ini sih Pak, yang udah sesi bagian LinkedIn. add profile section. Hmm? Sebenarnya dulu pernah ya, kayak ngeliat LinkedIn orang, ih keren ya, ada ini bagian rekomendasinya. Nah, terus ngotak-ngatik tuh Pak, pernah bagian rekomendasinya. Cuman pas udah oh caranya gini ya biar minta buat direkomendasi tapi pas dilempar ke temen buat ngerekomendasi temennya nggak ngerti gitu Pak caranya gimana sih kok nggak bisa sih buat ngerekomendasi nah Ya terus caranya. ketika Hmm? iya Terus? terus pas ketika mau ngasih tahu nah saya juga nggak tahu gimana caranya Nih, kelupaan misalkan saya misalkan gini, Vi. waktu itu. Misalkan aku pengen ngerekomendasiin kamu kan. Aku nih Mm-mm. misalkan, aku pengen ngerekomendasiin kamu. Aku akan kunjungin akunnya. Ini statusnya Mm. aku yang pengen ngerekomendasiin kamu gitu. Udah, nih aku kunjungin akunmu. Setelah aku kunjungin akunmu, aku klik more. Oh, Setelah Flipboard. itu turun ke bawah. Nah, ini tinggal pilih. Kalau request recommendation, artinya kamu Oh, pengen, aku lagi pengen minta dari kamu. Kalau rekomen, aku pengen nulis rekomendasi buat kamu, Vi. oh Gitu. gitu. Oke, oke. Gampang kan? Gitu. Oh iya, pantesan Pak nyari-nyari kan kan temen saya nanya gitu Pak, gimana caranya? Nah, udah tahu caranya tapi buat ngasih tutorial ke dianya nggak Ya tahu gini, gimana klik aja. caranya. Rekomen itu kamu ngasih, tapi kunjungin akun orangnya. Kalau Oh kunjungin gitu. akunmu, aku rekomen, aku kasih. Kalau request itu, aku minta Minta. seolah-olah, Vi, Hmm, rekomendasiin ke aku dong gitu. Aku yang minta iya gitu. iya. Oke, paham ya di sini Oke. ya? Iya iya. Simpel ya? Akhirnya Oke. ketemu jawabannya. Oke, sementara itu dulu ya, Vi ya. Oke. Oke,